Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Tani keren semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke Sobat Tani, kegiatan saya kali ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk melakukan jalan-jalan virtual di kebun tomat saya Sobat Tani. Sambil kita melihat kondisi dari tanaman tomat saya, kondisi terkini dari tanaman tomat saya. Kemudian saya juga akan bercerita sedikit tentang perjalanan dari tanaman tomat saya, mulai dari awal tanam sampai berumur seperti sekarang ini, sekitar 65 harian Sobat Tani. Ini tanaman tomat saya awal budidaya, awal tanam, dia tanggal 3 Desember. Dan sekarang sudah tanggal 5 Februari Sobat Tani. Jadi berumur sekitar 62 atau 63 hari Sobat Tani. Nah, kondisi terkini dari tanaman tomat saya seperti ini. Buahnya sebagian sudah seperti ini. Itu buah yang kedua. Dan ini buah yang pertamanya sebesar ini. Untuk umur dari tanaman tomat saya ini, dari awal tanam sampai panen, dia membutuhkan umur sekitar 90 hari atau 3 bulan Sobat Tani. Karena ini adalah tanaman tipe buah, tipe tinggi, dataran tinggi. Jadi dia berumur lebih panjang dari tanaman tomat sayur seperti ini. Kalau ini adalah tomat sayur, cirinya seperti ini, berbeda dengan tanaman tomat buah yang lebih tinggi dari tanaman tomat sayur. Untuk kondisi dari daunnya, alhamdulillah tanaman tomat saya masih hijau, masih segar. Meskipun ada yang kuning, tetapi tidak separah kalau tanaman tomat sayur Sobat Tani. Nah, ini tanaman tomat sayur, umurnya sama, mungkin selisih cuma 3-4 hari. Nah, ini tanaman tomat buah, daunnya tidak begitu kuning. Dia lebih tahan terhadap cuaca, lebih kuat terhadap serangan hujan Sobat Tani. Nah, seperti ini buahnya. Sangat mulus, tidak pecah, dan alhamdulillah tidak terserang hama ulat. Oke, saya mulai cerita dari awal tanam sampai berumur seperti sekarang ini. Ini dulu saya awal tanamnya, untuk pupuk dasarnya saya memakai pupuk kandang kotoran ayam asli Sobat Tani. Nah, di sini pupuk ayam 1 bedeng, ini saya kasih 1 karung pupuk ayam, pupuk kandang. Terus kemudian untuk pupuk dasaran kimia saya tidak memakai sama sekali, hanya pupuk kandang saja. Terus kemudian kenapa buahnya utuh,
tidak ada yang rontok, bunga tidak ada yang rontok, karena saya memakai pupuk KNO 3 Sobat Tani. Saya semprotkan pupuk KNO 3 ketika tanaman tomat saya ini sudah mulai kelihatan bunga Sobat Tani. Untuk pertama, awal tanam saya menggunakan KNO 3 merah, sehingga pertumbuhan dari tanaman tomat saya ini terus tumbuh dengan bagus, tidak kerdil. Kemudian setelah muncul bunga, saya ganti KNO 3-nya menjadi KNO 3 putih. Saya campur dengan MKP Sobat Tani, sehingga bunganya dia tidak rontok dan malah menjadi tambah banyak. Ada yang bercabang 2 seperti ini. Nah, ini cabangnya bisa 2. Nanti sambil saya tunjukkan kalau saya menemukan yang bercabang 2. Dan tentunya buahnya menjadi lebih besar, lebih padat berisi Sobat Tani. Dia lebih berbobot dibandingkan dengan yang tidak menggunakan KNO 3 Sobat Tani. Khususnya KNO 3 putih dan MKP Sobat Tani untuk yang fokus pada buahnya. Ini sambil saya bercerita pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan dalam menanam tomat dari mulai 0 sampai berumur sekitar 63 hari Sobat Tani ya. Ini sambil saya wiwil, tunas mudanya saya hilangkan supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman tomat Sobat Tani. Karena kalau ini tidak dihilangkan, maka penyerapan makanan, pupuknya, nutrisinya dan yang sebagainya dia akan terbagi ke beberapa cabang. Nah, ini saya wiwil agar supaya makanan yang terserap itu terfokus pada satu tanaman saja, satu pohon saja, sehingga pertumbuhan dari tomat itu lebih bagus, buahnya juga lebih besar-besar Sobat Tani. Nah, ini sampai di tangkainya pun juga tumbuh tunas Sobat Tani, karena saking suburnya. Kenapa subur? Seperti yang tadi saya katakan, karena ini selain menggunakan pupuk kandang ayam asli, kemudian saya tambahkan juga dengan saya melakukan penyemprotan KNO 3 putih untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buahnya. Kemudian saya juga semprot menggunakan KNO 3 merah untuk merangsang pertumbuhan tanamannya. Nah, sekarang saya sudah ada di paling ujung timur dari tanaman tomat saya. Seperti ini Sobat Tani, tanaman tomat saya. Ini saya video dari ujung paling timur. Nah, kalau yang di sana tadi saya dari barat, ini berjalan ke timur. Sekarang kita lihat yang dari dalam Sobat Tani.
Ini untuk yang tepi, lubang yang tepi saya tanam sawi sebelumnya. Nah, setelah saya bersihkan, ini akan saya tanam cabai kecil sobat tani. Cabai rawit mereknya Ori 212. Agar supaya nanti ketika ini sudah selesai panen, ini kemudian menyusul panennya. Setidaknya tidak ada lahan kosong. Tetap ada aktivitas dalam perkebunan sobat tani. Sekarang kita jalan balik lagi ke barat sambil melihat-lihat tanaman tomat dari sisi dalamnya sobat tani. Kemudian ini untuk letak dari bedengan yang saya buat, ini hadapnya menghadap ke selatan utara sobat tani, hampir menghadap ke arah sinar matahari. Nah, tanaman yang paling bagus itu cara membuat bedengannya, dia menghadap ke arah sinar matahari, bukan membentang dari arah sinar matahari, tapi dia menghadap lurus ke arah sinar matahari. Jadi semua tanaman dia mendapatkan sinar matahari. Berbeda kalau menghadapnya dia malang, dia artinya membentang, ngerintangi sinar matahari. Jadi yang terkena sinar matahari cuma satu sisi saja, itu kurang bagus sobat tani. Tapi yang bagus adalah dia menghadap lurus atau setidaknya serong sedikit dari sinar matahari, agar supaya tanaman tomat itu semuanya terkena sinar matahari sobat tani. Nah, ini tanaman tomat saya ada yang terkena virus trip, hama trip, akan tapi dia tetap bisa tumbuh. Kenapa seperti itu? Karena setiap 7 hari sekali itu saya semprot menggunakan KNO3 merah dengan dosis tinggi sobat tani, sekitar 7 sendok. Sebenarnya juga tidak tinggi, karena itu dosis dari kemasan, itu dosis wajar. Akan tapi pada umumnya orang dia hanya mengetahui menggunakan KNO itu adalah sekitar 2 sendok saja, 2-3 sendok saja. Nah, itu adalah kesalahan sobat tani. Itulah kesalahan para petani menggunakan pupuk KNO3 merah ataupun KNO3 putih dengan dosis yang kecil, yang dikira itu dosisnya sudah pas, akan tapi dia masih kurang sobat tani. Dosis yang pas adalah 6 sendok makan, minimal 6 sendok makan, agar supaya tanaman langsung bereaksi terhadap pupuknya. Apabila menggunakan dosis yang kurang, sekitar 2 atau 3 sendok, tetap punya reaksi terhadap pupuk, akan tapi dia lama untuk bereaksi karena memang kurang dosisnya. Nah, seperti ini sobat tani. Biasanya keluhan dari para petani itu adalah bunga rontok. Nah, ini rontok bunganya, buahnya tidak ada. Nah, cara menanggulanginya adalah dengan menggunakan KNO3 putih plus MKP sobat tani, dengan takaran 6 sendok per tangkinya. Jadi satu tangki kalau menggunakan 2 pupuk, maka dia berisi 12 sendok makan. 6 sendok itu 1 pupuk, bukan 2 pupuk, tapi 1 pupuk 6 sendok. Jadi kalau menggunakan 2 pupuk KNO3 putih dan MKP berarti 12 sendok sobat tani. Dan jangan khawatir punya efek tidak bagus, pasti punya efek bagus, tidak ada efek tidak bagus. Dan hasilnya seperti ini sobat tani.
bunganya sangat utuh, sangat kuat, tidak ada yang rontok sama sekali, bahkan ada yang bercabang. Cuma ini saya belum menemukan yang bercabang. Nah, seperti ini Sobat Tani. Ini saya menemukan bunganya bercabang. Loh, tangkainya bercabang 2 bahkan 3 satu ini. Nah, ini 1, ini 2. Banyak yang seperti ini Sobat Tani. Karena saya selalu menyemprotkan KNO3 merah dan KNO3 putih dan MKP saya campur. Kenapa ada daun di sini Sobat Tani? Ini adalah sebagai tanda saja Sobat Tani. Bukan apa-apa, bukan ada gangguan apapun, tetapi ini hanya sebagai tanda saja. Tanda ketika saya melakukan penyemprotan. Ada beberapa tanda, 1 dan di sana-sana ada 4. Ini adalah tanda saya melakukan penyemprotan. Saya habis penyemprotan 1 tangkinya di sini. Jadi ketika saya melakukan penyemprotan untuk yang kedua kalinya, saya tidak bingung lagi harus memulai dari mana Sobat Tani. Nah, itu sangat berfungsi sekali. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan yang lain, hanya sebagai tanda saja. Oke, sekarang kita lanjut. Hampir sampai di ujung paling barat. Kemudian untuk tepi atau ajir paling tepi Sobat Tani. Nah, ajir paling tepi ini pohon tomatnya, ini saya sisakan 3 Sobat Tani. Nah, seperti ini. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Nah, kita lihat sampai ke atas ada 3 pohon, 1, 2, 3. Hanya untuk yang paling tepi saja, karena dia paling kelihatan, paling terang, paling sisinya paling luas. Nah, jadi saya sisakan 3. Kalau yang tengah, dari yang kedua sampai seterusnya, pokoknya yang bagian tengah, ini saya sisakan 2 semuanya. Mungkin ada yang 3, tapi rata-rata 2 semuanya Sobat Tani. Nah, untuk khusus yang bagian tepi, baik itu tepi ini ataupun tepi yang sebelah sana, itu saya sisakan 3 sehingga buahnya lebih banyak Sobat Tani. Nah, seperti ini. Nah, bisa lihat ini buahnya lebih banyak karena memang cabangnya ada 3. Kemudian untuk proses dari pemotongan cabang, pembuatan atau penyisaan cabang, itu saya model mirip dengan yang tanam 2 pohon 1 lubang Sobat Tani. Caranya seperti ini Sobat Tani. Nah, saya akan tunjukkan caranya. Nah, seperti ini. 1 lubang saya tanamnya cuma 1, tapi saya buat mirip dengan
2 pohon. Caranya saya sisakan cabang paling bawah, paling tua 1. Kemudian saya sisakan juga cabang Y-nya di sini. Nah, ini ada cabang Y. Nah, ini saya sisakan. Nah, sehingga dia kelihatan seperti tanam 2 pohon dalam 1 lubang, padahal cuman 1 pohon. Dan tangkainya itu hampir sejajar Sobat Tani, sama dengan yang tanam 2 pohon. Berbeda kalau yang disisakan cuma cabang Y-nya saja. Ini, nah ini saya potong cabang Y-nya, saya ganti dengan cabang yang paling bawah. Nah itu saya ganti di sini, dan cabang yang di atas, cabang Y yang di atas ini saya potong. Nah tujuannya seperti tadi saya katakan, agar buahnya ini dia sejajar. Ini di sini, ini di sini. Kalau cabang Y, dia buahnya yang satu di sini, yang satu di atas. Jadi dalam 1 pohon dia mungkin hanya terdiri 6 tangkai saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini masih banyak. Masih banyak. Nah seperti itu Sobat Tani, cara saya memangkas cabang tanaman tomat agar berbuah lebih lebat. Oke Sobat Tani, seperti itulah sekilas tentang perjalanan saya jalan-jalan kecil di antara tanaman tomat saya, sambil bercerita tentang kondisi terkini dari tanaman tomat saya, kemudian proses perjalanan dari tanaman tomat saya dari mulai 0 sampai berumur sekitar 63 harian Sobat Tani. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada saran, kritik, ataupun komen, bisa tulis di komentar Sobat Tani. Bisa tanya-tanya, bisa mungkin punya perbandingan tanaman tomat Sobat Tani sekalian dengan tanaman tomat saya, agar supaya saya juga punya ilmu yang lain. Kita sharing atau saling sharing, berbagi ilmu agar supaya semuanya manfaat barokah. Oke, saya ucapkan terima kasih. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.